wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Biasa. Ibu lihat wajah-wajah kalian itu sangat berseri. Habis belajar apa kok sangat berseri? Matematika dong. Makanya kalau sudah berseri harus lebih semangat lagi kalau belajar bahasa Indonesia ini ya. Sebelum mengawali pembelajaran, Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan, ketua kelasnya siapa? Saya Ya, silakan, Kak Auda. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Ibu minta tolong ke kalian untuk mengecek kanan kiri apakah ada sampah. Tidak. Sudah bersih, Bu. Kemudian lihat di samping kalian, teman kalian apakah sudah lengkap atau masih ada yang kosong, belum masuk? Kosong, Bu. Ada yang kosong, Bu. Ada yang kosong. Iya. Ibu absen ya. Jessie, Hadir. Ica, Hadir, Bu. Hengki, Hadir. Vio, Hadir, Bu. Alvina, Hadir, Bu. Alda, Hadir. Iza, Hadir, Bu. Aulia. Aulia ada masuk. ya. Iya. Berarti Aulia sakit. Oke. Bisa tadi, Bu. Udah. Oke, anak-anak, Ibu disclaimer terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar dengan menggunakan handphone. Siapa yang tidak membawa handphone angkat tangan? Bawa semua. Bawa semua. Bawa semua ya, alhamdulillah kalau bawa semua. Kalau misalkan ada yang tidak bawa nggak apa-apa, kita semua bisa belajar bareng dengan temannya. Nah, Ibu mau tanya nih, ini ada foto siapa? Hairul Anwar. Foto Mas Hengki masih muda. Sekarang tua. Saya tahu. Siapa yang tahu? Angkat tangan dong yang tahu. Saya, Bu. Mbak Iza, kemudian Mas Hengki tahu. Tahu. Ya, yang tahu alhamdulillah, yang tidak tahu nanti kita bisa tahu ya. Ini fotonya siapa tadi? Hairul Hairul Anwar. Khairul Anwar. Nah, kalian tahu nggak sih Khairul Anwar ini siapa? Ada yang bisa ceritakan? Penyair. Pembaca puisi. Pembaca puisi, Penyair. penyair, Penulis puisi. Sastrawan. Angkatan berapa? Kalau ada yang tahu? Mau ada tahu, Bu, kalau itu. Dua. Nah, Ibu jelaskan ya. Khairul Anwar ini seorang penyair puisi terkenal pada masanya di angkatan 45. Di zaman kekayaan, betul sekali. Mantul, sama baru. Nah, puisi-puisinya ini sangat mendalami sekali karena beliau menulis dengan perasaan. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu puisi dari Khairul Anwar. Nah, uniknya puisi ini ditulis ketika beliau sedang sakit. Oh, sudah tahu. Puisi apa, Bu, yang ditulis? Betul sekali. Oke, sebelum mengetahui puisi apa, ya, Ibu mau tanya nih, puisi itu penting nggak bagi kehidupan kalian? Penting. Penting, Bu. Kenapa? Karena mengajarkan keindahan dalam hidup. Asik. Ini kesalahan kita ini. Sangat mengerti sekali ya, penyair Bu. Ya, ini. Nulis juga. Berarti puisi itu penting. Selain kata-kata indah, tetapi juga mengandung makna. Oke. Nah, ini tadi ya biografi Khairul Anwar, merupakan penyair yang menjadi pelopor puisi modern di angkatan 45. Kita akan belajar puisi Derai-Derai Cemara yang ditulis ketika beliau sedang sakit. Nah, puisi ini merupakan bentuk dari perenungan akhir hidup sang pujangga kita, yaitu refleksi tentang kematangan jiwanya. Kemudian beliau ini menerima atas takdir dan pasrah menjelang kematian. Nah,
Puisi ini ditulis saat Khairul Anwar berjuang melawan penyakitnya. Sekarang sudah ini. Nah, anak-anak, di sini kita tidak hanya belajar untuk menghafal puisi saja, tapi di tujuan pembelajaran kali ini, murid mampu memahami pesan moral yang disampaikan oleh penyair melalui puisi. Selain itu, murid juga bisa menghubungkan atau mengkorelasikan dengan pengalaman pribadi kalian masing-masing. Jadi nanti kan ada puisi dan di situ kalian bisa mengaitkan dengan kehidupan kalian masing-masing. Pastinya satu murid dengan murid yang lainnya berbeda, tidak sama. Ya, of course. Nah, Ibu minta kalian jangan disukain dulu. Ibu ingin mengarahkan terlebih dahulu. Di sini ada kode barcode ya, ada audio, video, dan teks. Nah, di sini berbentuk puisi Khairul Anwar tadi, kalian bisa mengakses sesuai dengan minat kalian. Misalkan kalau kalian suka mendengarkan lagu, jadi pilih audio. Kalau misalkan kalian suka mendengarkan lagu dan juga ada gambar-gambar geraknya, pilih video. Kalau misalkan saya suka lebih fokus membaca, pilih teks. Sekarang silahkan HP-nya dibuka. Kalau misalkan ada kendala, angkat tangan ya anak-anak. Saya enggak pakai gitu juga. Alasan buat Tidak punya paketan bisa minta hotspot temannya atau bisa bergabung dengan temannya. Terima kasih Anda. Oke. Sudah kalian buka? Iya bebas, bisa video, teks. Kalian baca dan kalian cari pesan moralnya. Sudah bisa dibuka nak, Heki? Sudah. Oh, nah Heki lebih fokus untuk teks dibaca. Yang pilih teks siapa? Saya. Oh banyak yang pilih teks, kemudian yang pilih video, saya. yang pilih audio. Jangan audio itu. Ini video. Oh, audio saya. Audionya Mbak Alda ya. Banyak yang teks ya. Ya. Suka baca. Oh, suka baca. Cocok dengan jurusan bahasa Indonesia. Mantap. Nah, kalian jangan lupa menulis lirik yang dirasa sulit di buku tulis kalian ya. Setelah dilihat, dibaca, ditonton, jangan lupa menulis lirik yang sulit. Sudah ditulis? Nulis apa Bu? Kata-katanya Lirik yang sulit. Bahasa Indonesia saking menghayatinya ya. Iya, ini bahasanya itu sedih Bu. Menghayati sekali berarti ya. Sudah nak? Sudah ya? Sudah Ibu, sudah. Oke, Ibu mau tanya, adakah lirik yang dirasa sulit? Ada Bu. Ada Bu. Saya sedang. Siapa? Saya Bu. Silakan Nak Vio. Di bagian mana? Lirik yang pertama itu Bu, cemara menderai sampai jauh. Itu maksudnya gimana Bu? Menderai. Cemara menderai sampai jauh. Ini menderai ini katanya berguguran ya, artinya berguguran jatuh. Diibaratkan pohon cemara ini daunnya jatuh berguguran. Nah, maknanya di dalam kehidupan yang kita lalui, setiap manusia memiliki masa, ya.
Jadi kita mulai dari awal jadi anak-anak, sebelum anak-anak apa? Balita, zigot, ya zigot, balita, kemudian SD, SMP hingga menjadi mahasiswa sekarang ini merupakan perumpamaan cemara mendarat sampai jauh, karena hidup manusia itu akan mengalami setiap siklus. Oleh karena itu di setiap kehidupan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Berbuat baik. Berbuat baik. Mas Hendy. Ya. Kemudian apa ada lagi? Saya. Apa Nak Alda? Ini tadi di itu audio yang saya dengarkan tadi, hidup hanya menunda kekalahan. Hidup hanya menunda kekalahan. Ya itu baik. Nah, hidup hanya menunda kekalahan. Gak Di mau dunia. kalah, Bu. Pengen Nggak mau terus. kalah ya. Iya. Memang manusia itu kan tidak selamanya abadi. Iya. Jadi penantian terakhir itu apa? Kematian. Kematian. Nah, hidup hanya menunda kekalahan. Nah, selama berada di dunia, kita harus terus menebar kebaikan. Jadi tidak boleh berbuat jahat. Harus baik kepada orang. Jadi pasrah legowo, ya. Dari sini apa ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah ya. Sama tadi yang bilang teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di dalam puisi Khairil Anwar yang berjudul Derai-Derai Cemara ini bisa dibaca. Ibu minta tolong siapa? Boleh saya. Silakan Aiza. Jadi manusia itu harus menjalani hidup dengan kuat, sabar. Saya lanjutkan aja Bu, Iza itu lelek memang. Manusia itu harus menjalani hidup itu dengan kuat, sabar dan ikhlas menghadapi perubahan serta kenyataan hidup. Kemudian apa lagi? Saya mau lanjutkan. Iya. Setiap orang akan mengalami masa sulit, kehilangan dan kegagalan. Tetapi kehidupan itu harus tetap dijalani dengan keteguhan hati dan keikhlasan. Nah, inilah dia, manusia harus menjalani hidup dengan kuat, sabar, dan ikhlas menghadapi setiap perubahan atau kenyataan hidup. Nah, setiap orang itu pasti akan mengalami masa sulit. Tidak mungkin senang-senang terus. Ya, pasti ada Sulitnya. ya, Sepakat, Ibu. kegagalannya. Tetapi meskipun sulit, kita harus menjalani kehidupan dengan Enjoy, happy. dengan happy, teguh, ya, lebih Tuhan, Bu. semangat. Iya. Oke. Dengan kedewasaan. Nah, itu tadi kan kita belajar pesan moral. Nah, ibu ingin tahu apa sih pengertian pesan moral? Bisa Iya. minta tolong dibaca, Mbak Hendy. Pesan moral adalah nilai-nilai kebaikan, pandangan hidup atau ajaran tentang cara bersikap baik dalam puisi. Iya. Pesan moral itu pesan atau nasihat ya oleh penyair kepada pembaca. Berisi nilai-nilai apa ini? Kebaikan, pandangan hidup atau ajaran, cara bersikap yang baik. Betul sekali. Nah, untuk mengidentifikasi pesan moral, ibu memiliki 5 langkah-langkah agar kalian mudah dalam mengidentifikasi pesan moral. Yang pertama yaitu apa? Memperhatikan judul. Kemudian Mencermati isi puisi. ya mencermati isi puisi dan menandai kata atau larik ya Sulit dipahami. Kemudian Memaknai kata atau larik puisi. betul sekali. Menyimpulkan pesan moral dan menghubungkan pesan moral puisi dengan pengalaman pribadi. Dan sini apa ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas ya. Sudah. Baik. Sekarang ada tantangan untuk kalian. Jadi di sini ibu akan membagikan LKPD. LKPD yang berisi 3 barcode ya. Jadi kalian bebas mau pilih yang mana. Kalau pilih yang audio yang suka mendengarkan, ini judul puisinya Aku, karya Khairil Anwar. Kalau yang pilih video, judulnya Hujan Bulan Juni. Dapat di Joko Damodo. Kemudian kalau yang pilih teks, Nyanyian. karya
audio. Ini individu ya. Ya, saya scan ya tolong. Ya silakan di-scan dulu. Iya. Silakan. Sudah di-scan? Sudah. Nah, setelah di-scan, kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Yang pertama yaitu kalian memilih judul puisi tadi sudah ya. Kemudian menuliskan kembali di buku tulis. Ya, jangan lupa dituliskan kembali. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi makna pada setiap larik atau bait yang puisi kalian pilih. Ya, kemudian yang ketiga menyimpulkan keseluruhan makna larik yang kalian pilih tadi. Kemudian yang keempat yaitu menuliskan pengalaman pribadi kalian sesuai dengan pesan moral puisi yang kalian pilih. Dan nanti di akhirnya akan kita diskusikan bersama. Jika sepeda listrik ada belnya seperti itu. Kamu nggak tahu? Soalnya saya pernah lihat. Bu Ayu mau tanya. Apa nak? Ini Bu, ini saya tulis berdiri tidak apa-apa Bu. Oh iya, sangat cantik sekali ya itu puisinya. Boleh. Oh iya, biar tidak bosan, gimana kalau kita sambil mendengarkan musik? Musik apa Bu? Ada musik apa ya ini enaknya? Kayak di kafe-kafe gitu ya Bu? Jazz ya Bu, jazz. Oh, Biar lebih refleksi ya. tapi saya takut tidur Bu, tidak tahu. Gak boleh request dangdut Bu. Loh. Sampai Itu itu mah kita menganalisis lagu dangdut tuh. ini soundnya error. Ini soundnya error sana. Iya. Kalau error kita lihat video saja ya, tapi nggak apa-apa. Kemarin Ya. waktunya Pak Wahyu juga gitu ya, Ros. Yang kemarin Pak Wahyu juga sampai bingung gimana ini jalannya dia. Ada suara, ada yang mau dibantu tapi enggak. Dikerjakan terlebih dahulu ya nak, sambil menikmati pemandangan air terjun ini ya. Iya. Bu, ini betul Bu. Ayo ini kelompok sini kok ngobrol sendiri, kan tugasnya individu kan? Iya. Ini Bu sharing. Bu tanya Bu. Ya bentar. Ini tadi barusan dikasih tahu operatornya. Oh ini ternyata. Mahmud tadi ibu pinjam ini laptopnya sekolah. Jadi kan kurang tahu gitu. Oh, berarti Pak Wahyu kemarin juga harusnya gitu. Kemarin waktunya Pak Wahyu juga gitu. Bingung. Pakai laptop ini juga. Iya. Oke. Jadi ini kedengaran nggak ya suaranya? Kedengaran Bu. Ini kan kalian lagi belajar mengidentifikasi pesan moral dalam puisi. Jadi kalau kita memahami puisi itu harus dalam keadaan tenang. Gitu. Jadi ini anggap saja sebagai refresh otak ya. Ibu. Ini Bu tanya. Ini. Oke, mana Mbak Alda? Mbak Alda ini ambil puisinya siapa? Yang puisi nyanyian. Nyanyian, oke, karya Elwi itu ya. Terus kalau ini boleh ya Bu ya? Oke, betul sekali. Jadi ditulis dulu puisinya, lalu mana saja kalimat yang sulit, oke. Ini sudah bisa nyari pesan moral, tinggal menambahkan contoh pengalaman di kehidupannya Mbak Alda. Oke Gitu ya. Siap. Terima kasih Bu Auli. Oke. Kalau Mbak Tina gimana? Kata susunya? Jadi mau kata sulit. Maksudnya arif. Ya kan kalau mau cari artinya Oke. Jadi dalam puisi itu kan ada majas. Pertemuan minggu lalu kan kita sudah belajar tentang majas. Majas, memang betul. Majas itu bisa dalam satu diksi, satu kata, bisa jadi dalam satu frasa, kelompok kata, atau bahkan dalam satu lagu. Ini pertanyaannya kata arif. Arif itu kan artinya kebijaksanaan, kedewasaan. Gimana cara kita bijaksana menghadapi suatu masalah? Terus kan satu katanya sudah ketemu.
cara kedua kita hubungkan kata itu yang tadi Mbak Vina bingung itu dengan lariknya. Lariknya apa sih? Tak ada yang lebih arif. Nah, tak ada yang lebih arif, berarti tak ada itu artinya Tidak Nah, ada tidak yang ada. lebih bijaksana. tidak ada yang lebih bijaksana. Terima kasih Bu. Untuk mengaitkan dengan pesan moral aman ya? Iya, ini langsung bersih satu. Boleh ingat nanti aja. Sekarang dulu biar Pak kita ya. Oke. Baik zaman. Aman Bu. Oke. Ini kompas ini. Nanti apa? Perlu dipresentasikan ya Bu? Enggak, nanti kita sharing sama teman. Oh. Enggak harus maju. Oh iya. Oke. Mana ini? Ini Mbak. Siapa ini namanya? Jessi. Oh, Mbak Jessi. Soalnya wajahnya itu mirip sama kelas B. Oh gitu. Namanya Ada Chelsea. ya. Oh, oke. Mana Mbak Jessi? Mana yang Saya saya mau gambar? puisi aku. Pesan moralnya kayak gimana? Oke, pesan moralnya. Ibu, tanya dulu. Tadi kata sulit yang ditemui apa? Kata sulitnya tuh ini Bu, sedu-sedan ini, Belum tahu artinya. Oke, sedu-sedan itu artinya bisa tangis. Kan biasanya terseduh-seduh gitu kan kalau nangis, berarti dia sedang nangis. Terus dilariknya, kalimatnya. ini juga sama tadi, tak perlu sedu-sedan ini belum. Tak perlu sedu-sedan. Jadi Jadi artinya kalau sedu-sedannya sak tangis, berarti lari tak perlu sedu-sedannya tak perlu menangis gitu. tak perlu menangis atau tidak perlu ada tangisan. Jadi kita bisa hidup itu kan namanya hidup seperti roda kan, ada di atas ada di bawah. Itu kalau kita berada di bawah kita boleh nangis tapi nggak harus selamanya menangis. Jadi nggak boleh merata, nggak boleh berlarut. Ya, oke. Jadi salah satunya untuk apa? Biar kita terus berjuang, tidak menyerah dengan keadaan seperti itu. Jadi pesan moralnya apa? Tidak boleh. Iya, tidak Putus asa. Tidak boleh putus asa. Oh, Pantang menyerah, menyerah, menyerah maksudnya. Oke. Oke. Terus contohnya di kehidupan kamu, pernah nggak kamu merasa oh jangan menyerah sekarang dulu? Dulu waktu kelas 7 itu pas ikut lomba renang itu pernah hampir tenggelam Bu, di sungai karena saya tuh sebenarnya takut sama air, tapi akhirnya itu saya memilih untuk melawan rasa takut saya sendiri dengan terus berlatih hingga akhirnya saya bisa berenang sampai ikut lomba gitu. Keren ya. Jadi diawali dari keberanian. Nah, karena kita berani, akhirnya kita tidak putus asa dengan kondisi yang pernah kita alami. Jadi seperti itu ya. Oke, ini Bu lihat semuanya sudah selesai. Jangan lupa ditulis sama ya, sebab nanti dikumpulkan. Nah, sekarang Ibu minta kalian berpasangan. Ini berdua. Terus Alvina sama Fiona berdua. Nah, ini bertiga. Kalian ceritakan atau kalian sampaikan pesan moral yang kalian dapatkan dari puisi itu. Terus pengalaman apa yang sesuai dengan pesan moral itu? Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini nanti gantian ya, jadi biar waktunya sama. Sekarang waktunya orang pertama. Anggap ini satu, ini ke satu, gitu ya. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Ya, cukup. Cukup. Oke, silakan. Buat orang pertama, menyampaikan. Jadi saya menyampaikan ke Mbak Alda. Kayak bercerita. Curcol. Saya memilih puisi Hujan Baju. Ya sih, itu saya. Jadi Hujan Baju. Jadi mengajarkan kepada kita untuk menjalani hidup dengan cara yang sabar. Sudah. Gitu ya orang Ini sudah cukup lah. sudah cukup. Dan Iya. oke, jam bulan ini. Oke, karena kalian bertiga, udahlah langsung dilanjutkan. Siapa? Saya dulu. Oke, baik. Saya sama sama bisa berimanya. Saya pasti pesan moralnya beda ya. Ya, saya masa aku itu tidak boleh putus asa dan saya harus terus menjalani hidup makanya secara utamanya tidak boleh
sedih terus kalau mendapati musibah itu. Oke, nggak boleh sedih-sedih terus. Oke, sekarang waktunya orang kedua. Waktunya bercerita ke orang pertama. Ya, saya lagi cerita ke teman-teman. Puisi aku sama-sama baca. Intinya itu kayak bisa kamu ketakutan dalam diri kita agar maksudnya itu kita bisa survive dengan dunia ini. Ini puisinya beda nggak sama? Dan Sama juga. Oh, seperti sama di Joko Depan. Oke. Sekarang berpasangan berdua sudah selesai. Sekarang ini berbagi, jadi bertiga ini kalian sampaikan tadi pengalaman yang paling menarik itu apa? Sampaikan dan hubungkan dengan pesan moral yang berdatang, gitu ya. Kan tadi ada yang hujan bulan Juni, Sapadi, terus ada yang dapat karyanya Eli, itu bisa disatukan. Misalnya pesan moral yang dapat itu apa, nanti dihubungkan dengan pengalaman. Jadi anggapannya pilih yang paling menarik pengalamannya, gitu ya. Jadi nggak harus pengalaman saya pribadi, bisa pengalaman Mbak. Bisa ambil misalnya Mbak Alda ini pengalamannya paling menarik, yang paling sesuai. Ini juga, ya. ya yang menarik dari visi aku. Saya tuh harus intinya kita harus cepat Ini tidak sama. itu namanya pantang menyerah dong. Pantang menyerah, tetap semangat apapun keadaannya, karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang ternyata hasilnya kepengen seperti kita, tapi kita tidak melihat isinya. Makanya kita harus sadar kalau apa yang sekarang kita punya ya kita syukuri dan tidak boleh mengeluh. Aku tadi ada harus ucapkan Juni itu tidak pernah sukses kalau banyak dan kita jipok ini tidak mantap. Bagaimana? Sudah Ibu. Sudah didapat? Sudah. Kira-kira ada nggak yang paling menarik? Saya tuh, Apa nggak ada? jadi kan tadi kan saya ambil tentang nyanyian itu yang karyanya Ella tadi Bu. Jadi pesan moralnya itu mengajarkan bahwa kebahagiaan, harapan, ketenangan dapat ditemukan melalui kegiatan sederhana yang dapat dilakukan dengan rasa syukur. Jadi saya itu pernah punya pengalaman Bu, itu waktu akhir tahun 2025 kemarin itu aku berkunjung ke panti asuhan, dan itu panti asuhannya itu berisi anak-anak inklusif, jadi punya keterbatasan tubuh. Terus saya kan kami juga memberikan parenting pada orang tuanya, terus mereka benar-benar saling menguatkan itu antara orang tua satu sama lainnya, kayak ternyata anakku yang seperti ini terus masih ada temannya, dan ternyata kita itu sama memiliki kesamaan, kayak benar-benar merasakan apa yang dirasakan tubuh. Terus ya udah saya di sana nangis, terus kayak dari hati saya itu kayak bersyukur banget diberikan kesempurnaan, diberikan semua yang lengkap dari Allah tanpa ada kekurangan seperti itu. Bagus sekali ya. Jadi puisinya tentang kebahagiaan, tentang rasa syukur atas hidup. Kalian kira-kira juga merasa syukur apa tidak? Merasa kadang sih enggak sih Bu, kadang. Kenapa? Ya namanya manusia nggak ada rasa cukupnya, tetapi tetap harus sadar lah kalau kita terus bersyukur. Oke, betul. Jadi intinya kita sebagai manusia itu harus bersyukur. Salah satunya ketika kita bangun tidur, bisa bernafas, bisa bangun, bisa bergerak semua badannya, itu salah satu nikmat yang dikasih oleh Tuhan. Oke, jadi kita harus mengucap syukur. Oke. Nah, berarti kalian semua sudah tahu bagaimana cara mencari pesan moral, terus bisa menghubungkan dengan pengalaman pribadi. Nah, sekarang Ibu tanya, tantangan apa sih yang kalian dapatkan ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Bu, Ya, apa Mbak Pina? nah, tadi saya masih sulit memahami makna dari atas tadi, makanya saya tadi tanya ke Bu.
Oke. Oke, dari Alvina menyampaikan bahwa masih merasa sulit memaknai diksi atau larik gitu ya, kata sulit. Nah, itu bisa kita cari solusi alternatifnya, yaitu yang pertama, kita banyak membaca. Oke. Yang kedua, dari bacaan itu kan kita pasti menemukan kata-kata yang dirasa asing. Kayak kalian belajar bahasa Inggris, vocabulary kan? Di situ kosakata. Jadi kalian gunakan HP kalian atau pakai buku saku. Kalau misalnya harus membaca atau mendapatkan kata asing, bisa dicatat, dicari artinya. Terlebih di dalam puisi itu kan ada majas-majasnya. Jadi itu vocabulary itu juga membantu kita mengartikan satu kata terus dihubungkan dengan kata yang lain. Seperti itu ya Mbak Tina? Ya. Oke. Ini juga berguna buat teman-teman yang lainnya. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan tantangannya? Ibu, masih bingung dengan cara mengaitkan dengan pengalaman hidup. Oke. Masih bingung untuk mengaitkan dengan pengalaman hidup. Mungkin ada yang punya solusi bagaimana sih caranya mengaitkan dengan pengalaman hidup? Saya Bu, Nah, gimana Mbak Ica? kalau dikaitkan pengalaman hidup yang pasti kita harus ingat kejadian-kejadian sebelumnya bagaimana. Nah, baru kalau kita sudah membaca puisi itu tadi, tahu pesan moralnya, ya kita sambil ingat-ingat, refleksi, oh ternyata dulu aku itu pernah merasa gak bersyukur atas apa yang udah aku punya, padahal harusnya aku itu bisa menjadikan hal tersebut itu pembelajaran gitu sih. Oke. Jadi mengaitkan refleksi itu tadi, melihat apa yang sudah terjadi. Oke. Saya mau menambahkan. Boleh Mbak Iza. Jadi kan kalau tadi yang disampaikan Mbak Ica itu melalui pengalaman pribadi. Tapi kalau misalnya tidak ada pengalaman pribadi, kita mungkin bisa memposisikan diri kita di situasi seperti itu. Kemudian kita bayangkan kalau kita menjadi seperti itu, apa sih yang kita rasakan, terus dampaknya kita seperti apa, terus manfaatnya kita seperti apa. Betul sekali, pintar semuanya. Jadi dalam menghubungkan pesan moral atau hal yang kita dapatkan dari suatu bacaan, dari karya dengan kehidupan kita itu, yang pertama adalah cari dulu intinya. Karena tadi kan Ibu lihat pesan moralnya sangat panjang ya. Ibu lihatnya seperti ini misalnya, karya puisi ini menceritakan tentang kehidupan yang membahagiakan dengan melalui rasa syukur dan sebagainya. Kata kuncinya apa? Kebahagiaan. Nah, kira-kira kalian merasa bahagianya di bagian apa? Nah, itu diingat-ingat. Kan pasti semua ada fase di rasa bahagia kan? Nah, itu diingat-ingat. Terus yang kedua, semisal kita tidak merasakan secara langsung, kita anggapannya sebagai tokoh di dalam tulisan tersebut. Kayak kalian ketika mendengarkan ada temannya yang tadi jatuh misalnya, jatuh dari tangga, kan kalian tidak merasakan, tapi kalian bisa membayangkan, berimajinasi. Nah, dari situlah kita bisa memanfaatkan perasaan kita, karena kita sebagai manusia itu pasti punya jiwa empati. Nah, seperti itu ya, Mas Hengki. Oke, terima kasih. Oh ya, buat yang belum bersuara, ini Ibu kasih sticky note, bisa disampaikan ya tantangannya. Di sini ditempel nanti. Kan nanti LKPD-nya dikumpulkan, jadi ini ditempel di LKPD-nya. Ditulisi tantangan apa yang kalian rasakan. Biar di pertemuan selanjutnya Ibu bisa bantu belajarnya. Terus yang kedua, di bawah atau di pojok mana, tunjukkan ekspresi kalian pakai emoji. Kalau senang berarti senyumnya ke arah atas atau bawah. Kalau senang Senang ke atas. tapi kalau ini mungkin bisa takut, misalnya nggak bisa takut, bingung juga bisa. Oke. Oke, sambil kalian menuliskan refleksi, Ibu juga akan mengapresiasi semangat kalian. Bahkan kalian juga aktif ya partisipasinya, meskipun jam-jam mau istirahat, mau rawan istirahat, sudah punya rencana istirahat beli apa? Makannya deh. Tahu kocek. Tahu kocek, oke. Pisang kocek. Oke, nah kalian keren sekali, meskipun pikirannya sudah melalang buana, kalian masih bisa fokus di kelas Ibu, dan kalian Ibu lihat sudah mampu memahami
cara mengetahui pesan Moral. Oke, kelompok sini kan kelihatannya ngobrol terus. Ibu Ya. mau tanya, tadi langkah apa saja yang kalian lakukan ketika mencari identifikasi pesan moral? Yang pasti baca dulu semuanya. Baca isinya, terus Kalau sudah baca digarisbawahi mana kata-kata yang sulit, kurang Oke. bisa dipahami. Benar, harus bawahi kata yang sulit. Terus yang Kalau ketiga, sudah kita cari maknanya Maknanya. tadi. oke, mencari maknanya. Terus Kemudian dihubungkan dengan pengalaman. dihubungkan dengan pengalaman. Jadi ibu tegaskan bahwa setiap karya, entah itu karya sastra atau karya seni, itu pasti punya tujuan. Selain untuk menyampaikan isi hati penulisnya, itu juga untuk mengingatkan kita. Kita tadi juga sama halnya dengan merefleksikan pengalaman. Kira-kira kalau pengalaman itu berkaitan dengan suatu hal yang pernah dilalui atau yang akan kita lalui? Yang sudah dilalui. Sudah dilalui. Tapi pesan moral itu juga bisa digunakan sebagai gambaran hidup yang akan kita lalui. Seperti itu ya. Ya. Oke. Dan ibu tegaskan juga yang terakhir, yaitu kalian yang berhasil memahami pesan moral itu kalau kalian bisa mengimplementasikan dalam Kehidupan nyata. Oke, dari kegiatan ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada tugas tapi ada tugas lagi. Pastinya dong. Oke. Mbak Ica pakai sengaja. Tapi ini bukan tugas rumah kok. Ibu tahu kalian kalau sampai rumah pasti sudah Tidur. ya. Capek. Jadi untuk pertemuan minggu depan, ibu akan mengajak kalian menulis puisi dari Yeay. pengalaman pribadi kalian. Maka dari itu ibu minta AKPD-nya nanti dikumpulkan sebagai dasar kalian mengembangkan puisi. Itu ya. Bukannya, berarti puisinya itu kita tulis di minggu depan. Terus di rumah kita Kamu di rumah bisa ini menambah kosakata. Misalnya, oh aku pengen baca puisi lah, nanti dicari kata-kata yang sulit, vocabulary gitu boleh. Oke? Oh, terima kasih. Oke, sama-sama. Sudah jelas ya untuk pertemuan selanjutnya kita akan menulis puisi dari pengalaman pribadi. Jadi kita akan mengungkapkan bagaimana rasa syukur itu ketika ditulis dalam kalimat puitis. Itu ya. Oke. Silahkan AKPD-nya dikumpulkan. Setelah ini apa pelajarannya? Istirahat Ibu. Oh, Istirahat sambil itu bahasa Arab. Iya. Hafalan apa enggak? Mufrodat. Manja. Ya. Oke, siapa ketua Ketua Oke, Mbak. Berdoa. Pimpin doa. Duduk siap, gerak. Mari kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Alda, terima kasih anak-anakku yang sangat Ibu banggakan ini. Makasih Bu. Nah, semangat belajarnya, selamat beristirahat. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.